Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang industri keuangan non-bank syariah. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa itu IKNB syariah? Nah, jadi IKNB syariah adalah lembaga keuangan yang tidak berbentuk bank, namun menyediakan berbagai layanan keuangan dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. IKNB syariah dapat beroperasi secara unit usaha atau UUS dan secara full-fledged. Selanjutnya adalah perbedaan IKNB syariah dan konvensional. Perbedaan yang pertama terletak pada prinsipnya. Kalau di konvensional berprinsip pada ekonomi umum, di mana masih terkandung riba atau tambahan di dalamnya. Sedangkan dalam IKNB syariah itu berprinsip pada ekonomi syariah yang melarang keras adanya unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Perbedaan yang kedua terletak pada sistem keuangan. Kalau di konvensional itu berdasarkan bunga dan kredit, sedangkan pada IKNB syariah itu menggunakan akad, seperti akad murabahah, mudharabah, ijarah, dan sebagainya. Perbedaan yang ketiga adalah sanksi, di mana di konvensional itu dikenakannya adanya denda, yang besaran dendanya itu bisa berbeda-beda. Sedangkan dalam syariah itu adanya unsur ganti rugi. Yang keempat adalah dana sosial. Kalau di IKNB konvensional itu tidak menggunakan dana sosial, sedangkan dalam IKNB syariah itu adanya dana takzir. Peran dan fungsi dari IKNB syariah. Untuk perannya yang pertama adalah penyedia layanan keuangan alternatif, pembiayaan investasi, diversifikasi resiko, dan pengembangan pasar modal. Sedangkan fungsi dari IKNB syariah yaitu menyediakan pembiayaan syariah, menyediakan produk asuransi syariah, menyediakan produk investasi syariah, dan menyediakan jasa keuangan syariah. Tantangan dan peluang IKNB syariah. Untuk tantangannya, yang pertama adalah peraturan yang kompleks dan beragam. Yang kedua ada resiko keuangan, dan ketiga teknologi dan inovasi. Untuk peluangnya yaitu bisa perluasan pangsa pasar dan inovasi produk dan layanan. Lembaga fasilitator dari IKNB syariah itu ada 6. Yang pertama adalah Bank Sentral, atau kalau di Indonesia ini disebut dengan Bank Indonesia. Bank Sentral adalah lembaga yang mengatur sistem keuangan suatu negara dan memastikan berfungsinya sistem tersebut dengan baik. Tujuan dari bank sentral ini adalah menjaga stabilitas keuangan. Yang kedua adalah OJK, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Fungsinya untuk melindungi konsumen di sektor bank, pasar modal, dan IKNB. Baik IKNB konvensional maupun IKNB syariah. Yang ketiga adalah DSN atau kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga di bawah naungan MUI atau Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa dan prinsip-prinsip syariah di sektor ekonomi dan keuangan. Yang keempat adalah DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Adalah lembaga atau individu pengawas kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah yang bertanggung jawab pada DSN MUI. Selanjutnya ada Pengadilan Agama. Adalah lembaga di bawah naungan Mahkamah Agung yang digunakan untuk penyelesaian sengketa. Yang terakhir adalah Basyarnas atau kepanjangan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu lembaga arbitrase untuk menangani sengketa dalam ekonomi dan bisnis syariah di luar pengadilan agama. Selanjutnya ada Economic Value of Time atau disingkat dengan EVT. EVT adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur nilai ekonomi dari waktu yang dihabiskan untuk suatu aktivitas. EVT ini mendorong individu untuk melakukan waktunya dengan bermanfaat dan produktif, di mana nilai nominal bukan sebagai tujuan utama dan bersifat dunia akhirat dengan menerapkan sistem bagi hasil.
Regulasi yang mengatur tentang economic value of time adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan terdapat juga pada Surah Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan TVM atau Time Value of Time memiliki prinsip waktu adalah uang, sehingga setiap waktu yang dikeluarkan harus memiliki nilai keuntungan. TVM merupakan prinsip yang mengedepankan waktu, sehingga semakin banyak waktu yang digunakan, maka nilainya akan semakin bertambah. Dengan pertambahan nilai tersebut, terdapat unsur riba di dalamnya. Jadi, FVT ini adalah prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah, sedangkan TVM ini adalah prinsip yang terdapat dalam ekonomi umum atau ekonomi konvensional. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga dalam IKN Bersyariah. Lembaga yang pertama itu ada BMT dan KJKS. BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berkegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Regulasi yang mengatur tentang BMT ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sedangkan KJKS adalah koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi. Regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Jadi, KJKS BMT adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah untuk memberikan layanan keuangan pada masyarakat usaha kecil menengah dengan prinsip syariah. Produk dari BMT dan KJKS ini yang pertama, produk pembiayaan yaitu ada Mudorobah, Bai Al-Mudorobah, Bai As-Salam, dan Al-Ijarah. Sedangkan produk jasanya adalah ada Wakalah, Al-Hawalah, Al-Kafalah, dan Ar-Ran. Lembaga yang kedua adalah asuransi syariah. Adalah sistem perlindungan berbasis syariah yang menekankan prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam pengelolaan resiko. Dasar hukumnya itu terdapat pada Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, Al-Maidah ayat 2, dan Al-Quraisy ayat 4. Jenis usahanya ada 3. Yang pertama takaful keluarga, yaitu perlindungan dan layanan untuk individu dan keluarga. Yang kedua ada takaful umum, yaitu perlindungan kerugian harta benda akibat bencana alam dan kecelakaan. Yang ketiga adalah retakaful, yaitu mengalihkan sebagian resiko asuransi untuk menjaga stabilitas keuangan. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional itu terletak pada konsepnya, di mana dalam asuransi konvensional itu memiliki premi sebagai investasi. Sedangkan asuransi syariah itu menerapkan konsep gotong royong. Dalam sisi manajemen resiko, dalam asuransi konvensional itu resiko ditanggung oleh perusahaan asuransi. Sedangkan dalam asuransi syariah itu resikonya ditanggung oleh peserta. Yang ketiga adalah dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah sumber dana yang dikumpulkan untuk membayar tunjangan kepada karyawan saat mereka mencapai usia pensiun setelah bekerja sekian tahun. Dasar hukumnya terdapat pada Surah An-Nisa ayat 29 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Jenis dan produk dari dana pensiun syariah ini ada 2. Yang pertama adalah DPPK, yaitu program pensiun yang dibentuk oleh pemberi pekerja, baik badan ataupun individu untuk pekerjanya. Sedangkan DPLK adalah dana pensiun yang dilengkapi dengan santunan asuransi dan dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa. Yang keempat adalah perusahaan pembiayaan syariah, atau biasa dikenal dengan sebutan leasing. Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitas, modernisasi, ekspansi, dan relokasi tempat usaha yang diberikan kepada debitur yang tercantum dalam PJOK nomor 35 garing PJOK garing 05 garing
2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Jenis kegiatan utamanya yaitu pembiayaan jual beli, investasi, dan jasa. Akad yang terkandung dalam perusahaan pembiayaan syariah ini adalah akad murabahah yaitu jual beli, akad ijarah sewa, akad mudharabah dan musyarakah bagi hasil, dan akad istisna. Selanjutnya yaitu modal ventura syariah. Istilah ventura berasal dari kata venture. Secara bahasa, venture berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Menurut Kepres nomor 16 tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura syariah ini biasa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang baru merintis atau startup. Dasar hukum dari modal ventura syariah ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Penjamin syariah atau kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Akad yang digunakan adalah kafalah bil ujroh. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, PJOK Nomor 1 PJOK-PJOK.05/2017 dan Fatwa DSN MUI Nomor 11 Tahun 2000 serta Quran Surah Yusuf ayat 66 dan 78. Dalam kafalah ini terdapat 3 elemen, yaitu penjamin, penerima jaminan, dan terjamin. Penjamin adalah pihak yang pemberi jaminan. Penerima jaminan adalah lembaga yang memberikan pembiayaan, sedangkan terjamin adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dan sebagai subjek yang dijamin. Mekanisme dari kafalah ini ada 2. Yang pertama yaitu penjaminan langsung, di mana penjaminan dengan 2 pihak, yakni penjamin dan terjamin, tanpa penerima jaminan. Mekanisme yang kedua yaitu penerimaan tak langsung, yaitu penjaminan dengan pihak ketiga, di mana ada kerjasama antara pihak penjamin dan pihak penerima jaminan. Selanjutnya adalah penggadaian syariah, yaitu sebuah kegiatan yang melibatkan penyerahan barang berharga kepada pihak tertentu sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah dana yang sebanding dengan nilai barang tersebut, yang nantinya dapat ditebus sesuai kesepakatan bersama. Dasar hukum dari penggadaian syariah ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 dan Surah Al-Baqarah ayat 283. Akad yang terkandung yang pertama yaitu ran, yaitu menitipkan barang sebagai jaminan, atau biasa disebut dengan gadai. Yang kedua adalah ijarah, di mana ada biaya pemeliharaan untuk barang yang digadai. Yang ketiga adalah wakalah, yaitu menjual barang jaminan jika gagal melunasi. Barang ditaksir dan pinjaman diberikan 85-92% dari nilai barang yang digunakan sebagai jaminan tersebut. Selanjutnya adalah lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga keuangan filantropi. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman, pembiayaan, atau konsultasi. Regulasi yang mengatur yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Bentuk badan hukumnya yaitu koperasi dan PT atau perseroan terbatas. Lembaga keuangan filantropi yaitu tindakan sukarela mencintai sesama manusia dengan menyumbangkan waktu, uang, dan tenaga untuk kepentingan sosial. Jenis lembaganya yaitu ada Dompet Duafa, Nurul Hayat, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Elemen dari lembaga keuangan filantropi itu ada 4, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Vintage peer-to-peer lending adalah praktek meminjam dan memberikan pinjaman secara online melalui sebuah wadah yang disebut platform. Platform merupakan wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang yang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Peer-to-peer ini kalau dalam bahasa kita sekarang itu biasa disebut dengan pinjol atau pinjaman online. Regulasi yang mengatur yaitu terdapat pada Surat Edaran OJK nomor 18/SOJK.02/2017 dan Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN MUI/2/2017. Reksadana dan obligasi syariah. Reksa berarti menjaga, melindungi, sedangkan dana adalah kumpulan dari uang-uang. Berarti reksadana ini adalah menjaga dan melindungi kumpulan dari uang-uang. Reksadana syariah adalah wadah investasi yang menghimpun dana masyarakat dan diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk ini dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh lisensi dari OJK dan diawasi oleh DSN MUI. Sedangkan obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Obligasi ini mewajibkan penerbitnya, yaitu emiten, untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Yang terakhir adalah inklusi keuangan, yaitu ketersediaan akses pada berbagai layanan produk lembaga keuangan untuk memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan. Regulasinya yaitu ada pada Surat Edaran OJK nomor 31 tahun 2024. Contoh layanan inklusi keuangan ini yaitu ada mobile banking, e-wallet, kartu debit dan ATM, pinjaman mikro atau kredit usaha rakyat. Nah, itu tadi materi edukasi yang dapat saya sampaikan untuk kalian semua.